Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Bab 3 Materi Urgensi Integrasi Nasional sebagai salah satu parameter persatuan dan kesatuan bangsa akan memaparkan materi dari rangkuman bab dan studi kasus yang telah kami bahas. Pertama-tama saya akan berterima kasih kepada Ibu Kinkin Yuliati sebagai dosen pengampu dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Dan saya juga berterima kasih kepada teman-teman atas kesempatannya untuk memperhatikan video presentasi kami. Kemudian saya akan memperkenalkan anggota dari tim kelompok ini. Pertama, ada Dina Santika, kedua ada Edwita Zaulia Azahri, lalu ada Nabila Khairunisa Hadi, dan terakhir Siti Amla Zuri Faisah, yaitu saya sendiri selaku moderator. Scroll. Oke, pada bab 1 pendahuluan ini mengenai rangkuman bab, yaitu ada subbab konsep dan urgensi integrasi nasional, yang di dalamnya ada makna integrasi nasional akan dipresentasikan oleh teman saya, yaitu Dina Santika. Kepada Dina, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang konsep dan urgensi integrasi nasional. A. Ada makna integrasi nasional. Istilah integrasi dapat dibagi menjadi dua pengertian, yaitu secara etimologi dan terminologi. Secara etimologi, yaitu mempelajari asal-usul kata pembentuk dari integrasi nasional. Jadi, secara etimologi, integrasi nasional terdiri dari dua kata, yaitu integrasi dan nasional. Integrasi yang berarti kesatuan yang utuh atau bulat, sedangkan nasional berarti kebangsaan. Jadi, integrasi nasional secara etimologi artinya bangsa kesatuan yang utuh. Sedangkan secara terminologi dihubungkan dengan konsep para ahli atau penulis. Integrasi nasional menurut Safruddin Bahar yaitu upaya menyatukan seluruh unsur suatu bangsa dengan pemerintah dan wilayahnya. Lalu menurut Juliati Suroyo, yaitu bersatunya suatu bangsa yang menempati wilayah tertentu dalam sebuah negara yang berdaulat. Jadi, secara umum, integrasi nasional adalah proses penyatuan berbagai perbedaan-perbedaan yang ada pada masyarakat sehingga menjadi selaras dalam sebuah bangsa. Kemudian ada jenis integrasi. Berdasarkan seorang ahli bernama Miron Weiner mengatakan integrasi politik itu merupakan penyatuan masyarakat dengan sistem politik. Hal ini menjadikan integrasi terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama ada integrasi bangsa, yaitu bidang integrasi ini dipimpin oleh kepala bidang yang mempunyai tugas yaitu melaksanakan koordinasi dan fasilitasi di bidang integrasi bangsa dan mempunyai fungsi sebagai pelaksanaan koordinasi, pelaksanaan kegiatan pengembangan, ketahanan bangsa, pembauran bangsa, serta nilai-nilai kebangsaan. Scroll. Baik, yang kedua ada integrasi wilayah. Integrasi wilayah kesatuan suatu wilayah antara aglomerasi kawasan perkotaan yang satu dengan aglomerasi kawasan perkotaan yang lain dalam suatu ikatan atau keterkaitan yang dapat kuat ataupun lemah antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya. Oke, lanjut scroll. Yang ketiga ada integrasi nilai, yaitu proses memadukan nilai-nilai tertentu terhadap sebuah konsep lain sehingga menjadi suatu kesatuan yang koheren dan tidak bisa dipisahkan, atau proses pembauran hingga menjadi satu kesatuan yang utuh dan bulat. Baik, selanjutnya ada integrasi elit massa, yaitu hubungan antara elit atau pemimpin sebuah wilayah dengan yang dipimpin atau massa, agar hubungan terus terjalin dengan baik, sehingga diperlukan kepercayaan yang baik antara kedua pihak. Dan yang terakhir, ada integrasi tingkah laku atau perilaku integratif yang merujuk pada penciptaan tingkah laku yang terintegrasi untuk mencapai tujuan bersama. Selanjutnya ada pentingnya integrasi nasional.
Integrasi nasional adalah usaha dan proses mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada pada suatu negara, sehingga terciptanya keserasian dan keselarasan secara nasional. Seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan bangsa yang sangat besar, baik dari kebudayaan ataupun wilayahnya. Next. Pentingnya integrasi nasional merujuk pada masyarakat yang terintegrasi dengan hak yang merupakan harapan bagi setiap negara. Sebab integrasi masyarakat merupakan kondisi yang diperlukan bagi negara untuk membangun kejayaan nasional demi mencapai tujuan yang diharapkan. Kemudian masyarakat lagi atas, masyarakat yang bisa memanfaatkan potensi sumber daya yang dimiliki oleh negara yang dapat digunakan untuk melaksanakan pembangunan bagi kesejahteraan masyarakat, bisa membawakan potensi integrasi, juga menyimpan potensi konflik atau pertentangan, seperti perbedaan suku, agama, budaya, dan kepentingan. Oke, lanjut. Oke, selanjutnya ada materi subbab tentang integrasi versus disintegrasi yang akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Edwita Zaulia. Kepada Edwita dipersilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya, integrasi versus disintegrasi. Secara makna, disintegrasi memiliki kebalikan arti dari integrasi, yang dimana integrasi artinya penyatuan keterpaduan antara elemen atau unsur yang ada di dalamnya. Jika integrasi terjadi konsensus, maka disintegrasi dapat menimbulkan konflik atau perseteruan dan pertentangan. Jadi, disintegrasi dapat diartikan sebagai ketidakpaduan, keterpecahan di antara unsur-unsur yang ada. Secara umum, ada 3 bentuk dari disintegrasi. Yang pertama, disintegrasi sosial, yaitu sebuah ketidakadanya fungsi dan norma sosial yang berjalan. Scroll. Yang kedua, disintegrasi bangsa, yang merupakan memudarnya kesatu paduan antara golongan, kelompok yang ada di dalam suatu bangsa yang bersangkutan. Disintegrasi bangsa bisa disebabkan oleh beberapa macam hal. Penyebabnya yaitu pertama, perbedaan ideologi. Setiap negara tentu punya ideologi masing-masing yang harus dimiliki oleh para warga negaranya. Contohnya seperti ideologi Indonesia adalah Pancasila. Namun, banyak ideologi selain Pancasila yang berkembang di tengah masyarakat. Keberadaan ideologi selain Pancasila tersebut dapat mengancam persatuan dan dapat menyebabkan kehancuran pada suatu tatanan hidup masyarakat, seperti komunisme, Marxisme, dan lain-lain. Yang kedua, demografi yang timpang. Scroll. Kesenjangan dalam demografis juga bisa disebabkan dari disintegrasi bangsa. Contohnya ketika pemenuhan kebutuhan tidak seimbang, rakyat akan berlomba-lomba untuk memenuhi kebutuhannya. Dan hal ini bisa memunculkan rasa kecemburuan yang akan menuntut berbagai hal dan bisa berakibat perpecahan. Yang ketiga, iklim politik yang kurang sehat. Hal ini merupakan salah satu pemicu yang bisa menyebabkan terjadinya perpecahan, karena tentu akan ada oknum yang mempermainkan politik untuk kepentingannya sendiri. Selanjutnya, menurunnya tingkat toleransi di tengah masyarakat. Menghormati segala perbedaan adalah hal yang penting hidup berbangsa. Sebagai masyarakat, kita tidak boleh membedakan sikap kita terhadap orang lain, hanya karena suku, ras, agama, dan lain-lain. Di scroll. Yang terakhir, kemajuan ekonomi yang terhambat. Hal ini disebabkan adanya kesenjangan yang besar di antara orang-orang yang berkecukupan dengan yang memiliki kekurangan finansial di tengah masyarakat. Yang ketiga, disintegrasi keluarga.
Disintegrasi keluarga merupakan disorganisasi yang terjadi dalam lingkungan keluarga dan disebabkan karena adanya kekurangan pemahaman antara anggota keluarga. Contoh dari disintegrasi keluarga adalah kurangnya kasih sayang serta perhatian dari orang tua, sikap anak yang melawan pada kedua orang tuanya, tidak ada rasa kekeluargaan dalam keluarga, dan tidak yang lancar di dalam keluarga. Oke, selanjutnya materi tentang alasan diperlukan integrasi nasional yang akan dibacakan oleh teman saya, Nabila Khairunisa Hadi. Kepada Nabila, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Kemudian kita masuk ke dalam alasan diperlukannya integrasi nasional. Karena masyarakat Indonesia sangatlah majemuk, terdiri dari berbagai kelompok budaya, agama, ras, dan suku yang berbeda. Namun, perbedaan itu diintegrasikan agar menjadi kesatuan yang utuh. Selain itu, integrasi nasional juga sangat penting guna menjaga kesatuan, dan kedaulatan negara Indonesia supaya tidak terpecah belah karena perbedaan yang ada. Jadi dapat disimpulkan alasan perlunya integrasi nasional dalam sebuah negara yaitu pertama, integrasi nasional sangat penting dibangun karena Indonesia masih negara berkembang atau masih mencari jati dirinya. Yang kedua, integrasi nasional merupakan cara untuk menyatukan berbagai perbedaan yang ada. Yang ketiga, diperlukannya supaya Indonesia bisa mencapai tujuan yang dicita-citakan. Dan yang keempat, diperlukan untuk menjaga kesatuan, persatuan, serta kedaulatan negara Indonesia. Kemudian, ada sumber historis, sosiologis, politik tentang integrasi nasional. Yang A, perkembangan sejarah integrasi di Indonesia. Menurut Suroyo, sejarah menjelaskan integrasi sebelum bernegara Indonesia yang merdeka sudah mengalami pembangunan. Menurutnya, ada 3 model integrasi dalam sejarah perkembangan integrasi di Indonesia, yaitu yang pertama ada model integrasi Imperium Majapahit. Model ini bersifat kemaharajaan atau imperium, dan strukturnya begitu luas. Dimulai dengan konsentris pertama, yaitu wilayah inti kerajaan, Pulau Jawa dan Madura yang diperintah langsung oleh raja dan saudara-saudaranya. Yang kedua, ada model integrasi kolonial. Model kedua ini lebih tepat disebut dengan integrasi atas wilayah Hindia Belanda baru sepenuhnya dicapai pada awal abad 20 dengan wilayah yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Yang ketiga, ada model integrasi nasional Indonesia. Model ketiga ini dimaksudkan untuk membentuk kesatuan yang baru, yaitu bangsa Indonesia yang merdeka, memiliki semangat kebangsaan nasionalisme yang baru atau kesadaran kebangsaan yang baru. Model integrasi nasional ini diawali dengan tumbuhnya kesadaran berbangsa, khususnya pada diri orang-orang Indonesia yang mengalami proses pendidikan sebagai dampak dari politik etis pemerintah kolonial Belanda. Kemudian kita masuk yang ke B, yaitu pengembangan integrasi Indonesia. Howard Huygens dalam Muhaimin dan Colin Max Anders menyebut ada 5 pendekatan atau cara bagaimana para pemimpin politik mengembangkan integrasi bangsa. Kelima pendekatan yang selanjutnya kita sebut sebagai faktor yang menentukan tingkat integrasi suatu negara adalah yang pertama adanya ancaman dari luar. Maksudnya itu, ancaman dari luar dapat menciptakan integrasi masyarakat. Masyarakat akan bersatu meskipun berbeda suku, agama, dan ras ketika menghadapi musuh bersama. Contohnya ketika penjajahan Belanda ingin kembali ke Indonesia. Yang kedua ada gaya politik kepemimpinan. Gaya politik kepemimpinan ini dapat menyatukan atau mengintegrasikan masyarakat bangsa tersebut. Pemimpin yang karismatik tentunya dicintai rakyatnya dan memiliki jasa-jasa besar umumnya mampu menyatukan bangsanya yang sebelumnya tercerai-berai. Misalnya itu Nelson Mandela dari Afrika Selatan. Sedangkan di Indonesia itu contohnya ada Bung Karno yang mampu menyatukan rakyat Indonesia yang beragam, baik suku, agama, ras, dan antar golongan
menjadi satu dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, ada kekuatan lembaga-lembaga politik. Lembaga politik, misalnya birokrasi, juga dapat menjadi sarana pemersatu masyarakat bangsa. Birokrasi yang satu dan padu dapat menciptakan sistem pelayanan yang sama, baik dan diterima oleh masyarakat yang beragam. Yang keempat, ada ideologi nasional. Ideologi nasional merupakan seperangkat nilai-nilai yang diterima dan disepakati. Ideologi juga memberikan visi dan beberapa panduan bagaimana cara menuju visi atau tujuan itu. Bagi bangsa Indonesia, nilai bersama yang bisa mempersatukan masyarakat Indonesia adalah Pancasila. Yang kelima, ada kesempatan pembangunan ekonomi. Jika pembangunan ekonomi berhasil dan menciptakan keadilan, maka masyarakat bangsa tersebut bisa menerima sebagai satu kesatuan. Namun, jika ekonomi menghasilkan ketidakadilan, maka muncul kesenjangan atau ketimpangan. Banyak kasus karena ketidakadilan, maka sebuah masyarakat ingin memisahkan diri dari bangsa yang bersangkutan. Dengan pembangunan ekonomi yang merata, maka hubungan dan integrasi antar masyarakat akan semakin mudah dicapai. Kemudian ada dinamika dan tantangan integrasi nasional. Yang A, dinamika integrasi nasional di Indonesia. Dinamika itu bisa kita contohkan terhadap peristiwa berdasar 5 jenis integrasi. Yang pertama ada integrasi bangsa. Pada tanggal 15 Agustus 2005, melalui MOU, Memorandum of Understanding di Vantaa, Helsinki, Finlandia, pemerintah Indonesia berhasil secara damai mengajak Gerakan Aceh Merdeka atau GAM untuk kembali bergabung dan setia memegang teguh kedaulatan bersama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua ada integrasi wilayah. Melalui Deklarasi Juanda tanggal 13 Desember 1957, pemerintah Indonesia mengumumkan kedaulatan wilayah Indonesia, yakni lebar laut teritorial seluas 12 mil diukur dari garis yang menghubungkan titik ujung yang terluar pada pulau-pulau negara Indonesia. Yang ketiga ada integrasi nilai. Contohnya itu melalui kurikulum 1975 mulai diberikannya mata pelajaran pendidikan moral Pancasila atau PMP di sekolah. Saat ini melalui kurikulum 2013 terdapat mata pelajaran PPKN. Yang keempat ada integrasi elit massa. Dinamika integrasi elit massa ditandai dengan seringnya pemimpin mendekati rakyatnya melalui berbagai kegiatan. Yang kelima ada integrasi tingkah laku atau perilaku integratif. Contohnya itu pembentukan lembaga-lembaga politik dan birokrasi di Indonesia diawali dengan hasil sidang 1 PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Oke, selanjutnya ada materi tentang tantangan dalam membangun integrasi yang akan dipaparkan oleh saya sendiri. Jadi dalam membangun integrasi itu pastinya ada sebuah tantangan di sebuah kebangsaan. Nah, jika misalkan masyarakatnya memiliki harapan dan pemerintahnya memiliki harapan yang tinggi dalam membangun integrasi, pasti ada tantangan-tantangan tersendiri kan. Nah, boleh di-scroll ke bawah. Nah, jadi tantangan-tantangan dalam membangun integrasi di sini tuh adanya sikap tidak puas dan penasaran tidak adil terhadap ketimpangan yang terjadi dalam masyarakat, ya kan? Nah, jadi ketika satu kelompok atau satu orang yang dia merasa tidak puas, ya kan? Nah, pasti dia akan memunculkan sebuah konflik-konflik dan pertentangan yang akan menghancurkan integrasi. Lalu timbulnya etnosentrisme atau anggapan jika budayanya jauh lebih baik dibanding kebudayaan lainnya. Itu dia termasuk unsur SARA. Nah, lalu adanya kemungkinan ancaman atau gangguan datang untuk mencegah bela persatuan dan kesatuan bangsa, baik dari dalam maupun luar negeri. Nah, jika misalkan ada pertentangan dari negara kita ke negara lain, itu juga akan membuat integrasi bangsa tuh menjadi terhalang.
lalu pembangunan yang tidak merata sehingga hal ini menghambat integrasi nasional. Ya, betul sekali untuk pembangunan ini tuh ini sangat sangat benar-benar terjadi sekarang di Indonesia, tapi tidak tidak semua di daerah-daerah karena di Jakarta ini tentunya sedang lagi ada revitalisasi di pembangunan dan integrasi di Jakarta sedang berkembang menjadi lebih baik gitu. Tapi pembangunan di daerah lain itu masih perlu diperhatikan. Lalu tantangan berikutnya itu masyarakat Indonesia bersifat heterogen karena adanya keberagaman suku, bangsa, budaya, agama, dan ras. Wilayah Indonesia yang luas dengan ribuan pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, ini juga menjadi ketimpangan integrasi nasional. Lalu budaya asli mulai tergerus karena dipengaruhi budaya asing yang belum tentu sesuai dengan kepribadian bangsa. Nah, itu dia dari tantangan-tantangan integrasi nasional. Oke, selanjutnya, scroll. Ada esensi dan urgensi integrasi nasional. Dalam membangun kejayaan nasional itu, negara perlu adanya integrasi dari masyarakat. Nah, supaya negara memiliki harapan yang tinggi jika masyarakatnya terintegrasi. Maka dari itu, jika masyarakatnya cenderung memiliki pertentangan, konflik, dan masalah-masalah kecil lainnya, itu pasti akan merugikan banyak kali material, kerugian mental juga, kerugian spiritual juga, dan kerugian fisik lainnya. Nah, jika integrasi masyarakat mengalami kegagalan, kelangsungan hidup bangsa juga akan terancam. Boleh di-scroll. Jadi integrasi diperlukan untuk membangun kesadaran kita akan identitas bersama, menguatkan identitas nasional, dan juga membangun persatuan bangsa. Oke, jadi dari semua materi yang dirangkum dari kelompok kami ini dapat kami kami rangkaikan untuk studi kasusnya, yaitu mengenai Muldoko ungkap sepanjang 2022 KKB telah bunuh 22 orang di Papua. Jadi masalah KKB Papua ini dia berkaitan dengan integrasi di Indonesia. Nah, dalam kasus tersebut kami dapat mengutip beberapa berita yang telah dicantumkan di paper kami ini, yaitu mengenai kepala staf itu geram terhadap aksi KKB di Papua. Nah, KKB ini juga dia berkedok perjuangan masyarakat Papua, padahal nyatanya dia itu untuk keuntungan material kelompoknya sendiri. Nah, jadi menurut si Muldoko ini, KKB itu bertindak sangat ekstrim, jadi membuat masyarakat di sekitarnya takut, dan ini menjadi keuntungan oleh para KKB Papua. Nah, boleh scroll ke bawah. Nah, dapat dilihat ya untuk berita-beritanya. Oke, lanjutnya di bawahnya. Oke, jadi dari studi kasus dan rangkuman bab kelompok kami ini dapat dikaitkan pokok bahasan khususnya dan kasus yang diangkat. Ditinjau dari materi pendidikan kewarganegaraan tentang urgensi integrasi nasional sebagai salah satu parameter persatuan dan kesatuan bangsa, dapat dikaitkan kasus yang terjadi di Indonesia, yaitu KKB Papua. Nah, kalau di materi pertama subbab tadi itu kan dia ada menyinggung masalah makna integrasi nasional. Makna integrasi nasional ini kan ada yang istilahnya bahasanya pengertian etimologi ya. Nah, bahasa etimologi ini dia integrasi nasional itu adalah sebuah kesatuan yang utuh. Nah, jika dikaitkan dengan kasus yang kami sangkutin ini, dia sangat bertolak belakang gitu. Nah, itu pun juga dengan jenis-jenis integrasi yang merujuk pada konsensus terhadap nilai minimum yang diperlukan ya dalam memelihara tata tertib sosial. Nah, dapat dilihat dari kalimat berikut, KKB memakai kedok perjuangan masyarakat Papua padahal lebih untuk mendapat keuntungan material kelompoknya. Nah, itu kenapa sebabnya makna integrasi dan jenis integrasi tidak masuk dalam kasus ini. Dia sangat terpecah gitu. Selanjutnya, pentingnya integrasi nasional
agar membangun kejayaan. Nah, kan pentingnya integrasi itu sangat diperlukan ya dalam sebuah bangsa, sedangkan kasus ini tuh dia dia tuh melakukan pembunuhan terhadap karyawan BUMN. Ini tuh dia membuat integrasi itu tidak memiliki arti di mata mereka. Nah, hal tersebut harus adanya gerakan dari anggota-anggota kelompok KKB ini untuk lebih dia lebih cermat terhadap sila-sila dalam Indonesia. Nah, dapat dibuktikan bahwa kasus ini disebabkan oleh masyarakat yang kurang puas karena kondisinya. Itu kenapa integrasi nasional harusnya menghargai berbagai perbedaan budaya, agama, ras, dan suku. Boleh di-scroll ke bawah. Apalagi masyarakat Indonesia ini kan sangat majemuk ya. Nah, cara untuk menghargai serta mengakui perbedaan yang ada itu dengan rasa toleransi terhadap bersama, terus bisa juga integrasi nasional untuk menjaga kesatuan, persatuan, dan kedaulatan bangsa Indonesia supaya tidak adanya terpecah belah seperti kasus KKB di Papua ini. Nah, jadi dapat disimpulkan kalau kasus ini tuh bertolak belakang karena seharusnya tidak ada lagi kelompok yang membuat kerusuhan karena tidak menghargai serta mengakui adanya perbedaan yang ada, bahkan sampai akhir dengan penembakan. Boleh di-scroll ke bawah. Dan pembantaian, serta kasus tersebut tidak sesuai dengan alasan perlunya integrasi nasional dalam sebuah negara. Di sini juga terdapat dinamika-dinamika integrasi nasional yang bersangkutan dengan kasus KKB Papua. Boleh di-scroll ke bawah. Oke, membangun kejayaan nasional itu perlu adanya integrasi dari masyarakat. Supaya apa? Masyarakatnya terintegrasi. Nah, jika masyarakatnya cenderung memiliki pertentangan dan konflik, itu akan membuat kerugian. Nah, integrasi memang diperlukan, tapi potensi konflik dan pertentangan akan sulit untuk diwujudkan. Dari semua penjabaran mengenai kasus KKB Papua, tentu terdapat tantangan dalam pembangunan integrasi di Indonesia. Nah, tantangan yang didapat itu adanya kemungkinan ancaman atau gangguan yang datang untuk memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa, baik dari dalam maupun luar negeri. Dan masyarakat Indonesia bersifat heterogen. Dan sejauh ini menangani kasus ini oleh kebijakan pemerintah itu tidak berjalan efektif. Itu sebabnya KKB Papua terus menimbulkan adanya kerugian bernegara dan berbangsa. Dan integrasi nasional ini, boleh di-scroll ke bawah, tidak berjalan pada kasus di KKB Papua ini. Oke, jadi dari perspektif tulisan ini adalah berdasarkan kasus dan rangkuman bab yang dikaitkan oleh kelompok kami, urgensi integrasi nasional itu perlu dan dibutuhkan dalam membangun kejayaan bangsa. Kalau misalkan memiliki harapan yang tinggi dalam masyarakat, maka masyarakat Indonesia dan pemerintahnya juga harus memiliki kesadaran akan pentingnya integrasi nasional. Nah, karena KKB Papua ini salah satu masyarakat yang memiliki pertentangan dan membuat kerugian yang cukup besar, ini sangat memprihatinkan, apalagi pemerintah kurang menyikapi kasus ini sehingga tidak berjalan secara efektif. Dalam kasus tersebut, jika dapat diambil 4 poin permasalahannya itu, KKB Papua terjadi kenapa? Karena adanya politik kolonialisme, ketimbangan pembangunan ekonomi, sosiokultural, serta ideologis nasionalisme. Jadi permasalahan pada KKB Papua seharusnya lebih diperhatikan lagi oleh pemerintah untuk menyelesaikannya. Jika masyarakat dan pemerintah ada harapan, maka diperlukan kesadaran untuk membangkitkan identitas bersama, menguatkan identitas nasional, dan membangun persatuan bangsa. Oke, boleh di-scroll. Baik, jadi kesimpulan dari kelompok kami ini, makna dari integrasi
nasional itu sendiri berarti penyatuan berbagai perbedaan-perbedaan yang ada pada masyarakat sehingga menjadi selaras dalam sebuah bangsa yang mencakup integrasi bangsa, wilayah, nilai elit massa, dan tingkah laku. Indonesia merupakan bangsa yang sangat besar dari kebudayaan ataupun wilayahnya. Oleh karena itu, integrasi sangat penting agar tidak menimbulkan konflik berlebih. Boleh ke bawah? Kita sebagai bangsa Indonesia perlu mempertahankan kesetiaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui peningkatan integrasi nasional yang dapat dilakukan dengan selalu membangun dan menghidupkan komitmen, kesadaran, dan kehendak untuk selalu bersatu, bertindak diri sesuai dengan peraturan yang berlaku di berbagai lingkungan, tidak bertindak semena-mena atas dasar kekuasaan yang dimiliki, tidak menciptakan kelompok-kelompok yang dapat mendorong, dan selalu bertindak adil antar sesama. Jadi, itu dia pemaparan dari kelompok kami ini. Jika ada pertanyaan, dipersilahkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.